Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6210 Era Kaum Muda. Setelah terobosan, Chu Feng tidak berdiri, tetapi membuka matanya dan menatap Xiao Yuer dan Xianhai Xiaoyu di sampingnya. Jangan simpan untukku. Ayo berlatih bersama. Kalau tidak, aku tidak akan berlatih lagi. Xiao Yuer dan Xianhai Xiaoyu memang takut Chu Feng tidak bisa menerobos sebelumnya, jadi mereka berhenti berlatih. Bagaimanapun, membawa Chu Feng ke sini adalah untuk membalas kebaikannya. Melihat Chu Feng juga berhasil menerobos, Xiao Yuer dan Xianhai Xiaoyu sangat senang, jadi mereka tentu saja menyetujui usulan Chu Feng. Jadi mereka bertiga terus menyempurnakan sisa item budidaya. Sangat disayangkan meskipun mereka memurnikan semua objek budidaya, ketiganya tidak dapat menerobos lagi. Tetapi pemimpin klan ikan Xianhai menghampiri Penatua Liu, tersenyum dan menepuk bahu Penatua Liu. Penatua Liu, Anda telah bekerja keras untuk saya selama ini. Pemimpin klan sangat puas dengan hasil ini. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka yang memasuki alam dewa sejati dalam usia 100 tahun. Ini bukan hanya soal mencurahkan sumber daya. Orang-orang di masa lalu dapat mencurahkan seluruh sumber dayanya, tetapi apakah mereka mampu membina generasi muda yang akan melangkah ke alam dewa sejati? Tentu saja tidak. Sumber daya adalah satu hal, namun pemahaman praktisi adalah hal yang paling penting. Biasanya, latihan membutuhkan waktu. Adapun Chu Feng dan dua lainnya, mereka tidak hanya telah menjadi dewa sejati, mereka bukan lagi dewa sejati kelas 1. Meskipun dia tahu bahwa di antara ras kuno, pasti ada pelaku kejahatan yang lebih menakutkan. Namun setidaknya untuk saat ini, Chu Feng dan anak-anaknya tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Oleh karena itu, meskipun klan ikan Xianhai memang membayar mahal untuk objek budidaya tersebut, di mata pemimpin klan ikan Xianhai, itu sepadan. Saudara Chu Feng, pernahkah kamu melihat hantu perempuan itu? Saat ini, Xianhai Xiaoyu memandang Chu Feng dengan ekspresi bergosip. Aku melihatnya, bagaimana denganmu? Tanya Chu Feng. Ya. Xiao Yuer mengangguk berulang kali. Saya melihatnya, tapi dia pergi dengan sangat cepat. Itu tidak bisa dijelaskan, kata Xianhai Xiaoyu. Ya. Xiao Yuer mengangguk lagi, aku juga. Segera, kakak dan adik itu memandang Chu Feng bersama-sama. Mereka ingin bertanya seperti apa situasi di pihak Chu Feng. Mereka secara tidak sadar merasa bahwa pengalaman Chu Feng mungkin berbeda dari pengalaman mereka. Itu sebenarnya bukan hantu. Chu Feng berbicara lagi dan memberitahu mereka apa yang terjadi sekaligus. Tentu saja, Chu Feng tidak mengungkapkan identitas Jie Shanxian sesuai dengan permintaan Jie Shanxian. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia. Apakah memang ada harta karun di sini? Saya tahu tempat ini tidak sederhana, dan apa yang kami lihat bukanlah gambaran keseluruhan. Saya telah mempelajari bahwa pembentukan es ini mungkin terpancar dari kedalaman bumi. Namun, karena es tersebut sangat kuat sehingga tidak dapat dipecahkan, gagasan baru ini hanyalah spekulasi. Setelah mengetahui hal ini, Penatua Liu menjadi yang paling bersemangat. Sebagai seorang spiritualis dunia, ia memiliki kerinduan yang berbeda terhadap reruntuhan dibandingkan orang biasa. Para spiritualis dunia lebih bersemangat untuk memecahkan misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh orang lain daripada praktisi bela diri. Terkadang bukan hanya sekedar sumber daya dan harta, tetapi seringkali lebih seperti tanggung jawab.
Jika Anda berhasil, Anda akan merasakan pencapaian meskipun Anda tidak memperoleh apapun. Saudaraku, apakah kekuatan itu benar-benar tak tertahankan bagi kita? Xiao Yu'er bertanya. Kemudian Xianhai Xiaoyu juga berkata, bolehkah saya mencobanya? Bahkan orang tua dan kakek Xiao Yu'er, termasuk penatua Liu, memandang Chu Feng. Mereka semua menunjukkan keinginan akan harta karun itu. Bukan sekedar kerinduan akan harta karun, tapi keinginan untuk melihat dunia. Mereka semua tahu bahwa jika memang ada harta karun di sini, mungkin levelnya akan membuka mata mereka. Dengan cara ini, kamu berdiri di formasi kepergian. Jika kamu tidak tahan, segera pergi. Jangan dipaksakan. Setelah Chu Feng mengingatkannya, Xiao Yu'er dan yang lainnya juga setuju. Penatua Liu menyerahkan jimat teleportasi kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng. Jika Anda tidak dapat bertahan, aktifkan jimat ini. Chu Feng tahu bahwa jimat teleportasi ini dapat memindahkannya ke lokasinya saat ini, jadi dia dengan senang hati menerimanya. Segera setelah itu, Chu Feng berjalan menuju kedalaman gua sendirian. Baru kemudian dia menyadari bahwa lokasinya sekarang mungkin sebenarnya adalah tempat di mana objek budidaya terakhir dapat diekstraksi. Pasalnya, es di kedalaman memang sudah terekstraksi. Sisanya masih bisa diekstraksi, namun biayanya lebih besar dan hasil panennya lebih kecil. Selain itu, Chu Feng dapat mengetahui dari jejak residu ekstraksi bahwa metode orang sebelumnya lebih canggih daripada metode penatua Liu, dan panennya secara alami jauh dari sebanding dengan klan ikan laut abadi. Lagi pula, jika harus dikatakan, suku ikan Xianhai sebenarnya adalah kelompok terakhir yang datang ke sini, dan mereka datang ke sini untuk minum sup, dan sebagian besar supnya dingin. Lagi pula, semua orang sudah makan semua dagingnya. Akibatnya, Chu Feng tidak bisa tidak memikirkan ayah dan tuannya. Ada begitu banyak hal baik, kenapa kamu tidak meninggalkannya untukku? Berpikir bahwa dua kerabat dekatnya telah menerima sumber daya budidaya yang begitu besar, Chu Feng merasa sedikit banyak mengeluh di dalam hatinya. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada manfaat yang bisa diperolehnya di gua ini, Chu Feng mempercepat langkahnya. Segera, kami sampai pada akhir. Chu Feng meremas formula ajaibnya, dan segera dinding batu di depannya menggeliat. Pertama, kekuatan formasi diubah dari dinding batu, dan kemudian kekuatan penghalang menghilang seketika. Tepat pada saat ini. Bum bum bum. Dampak besar muncul dari depan. Bahkan dengan tingkat kultivasi Chu Feng saat ini, dia terlempar mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Dampaknya berangsur-angsur melemah, tetapi Chu Feng merasa apa yang dikatakan Jie Shanxian benar. Pada saat ini, Chu Feng tidak dapat mendengar atau melihat apapun. Kekuatannya tidak terlihat, tetapi dia merasa kesal. Kekuatan itu merupakan gangguan dahsyat yang dapat dengan mudah membuat orang menjadi gila dan kesurupan. Sekarang, karena harta karun rahasia telah diangkat, gua yang sebenarnya muncul di depan mata kita. Tidak ada dasar di depanku. Gua ini sangat dalam. Namun Chu Feng tidak segera pergi, melainkan melepaskan kekuatan induksinya untuk mengamati situasi Xianhai Xiaoyu dan yang lainnya. Baru kemudian saya menyadari bahwa kakek Xiao Yu'er dan penatua Liu tidak dapat menanggungnya segera dan langsung pergi. Hanya orang tua Xiao Yu'er, dan Xianhai Xiaoyu yang tersisa di sana. Saudaraku, kamu baik-baik saja? Xiao Yu'er berteriak ke arah Chu Feng. Dia sebenarnya juga menggunakan telepatinya. Meski tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kondisi Chu Feng bisa diamati dengan bantuan induksi. Tapi dia masih sedikit khawatir. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Chu Feng juga bertanya balik. Faktanya,
Chu Feng telah mengetahui bahwa orang tua Xiao Yu tidak tahan dan harus pergi cepat atau lambat. Keadaan Xiao Yu relatif tenang, meskipun di mana mereka berada, dampak kekuatannya tidak sekuat di mana Chu Feng berada. Tapi Chu Feng tahu dari wajah tenang Xiao Yu bahwa Xiao Yu mungkin bisa mengikutinya lebih dalam. Sorot mata Xiao Yu menunjukkan bahwa dia juga ingin datang ke Chu Feng. Alasan mengapa dia tidak segera pergi adalah karena dia mengkhawatirkan orang tuanya. Adapun Xianhai Xiaoyu, ekspresinya serius saat ini dan alisnya sedikit berkerut. Daya tahannya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang tuanya, namun kekuatan ini juga dapat menjadi beban baginya. Chu Feng tidak bisa menilai apakah Xiaoyu bisa pergi jauh ke laut abadi bersamanya. Sepertinya waktu kita sudah habis. Dunia seni bela diri ini milik generasi muda mereka. Ayah Xiao Yu memandang istrinya dan berkata sambil tersenyum. Kalimat ini mengandung kelegaan dan emosi. Dia pernah menjadi seorang jenius yang dijunjung dunia, dan dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dalam perjalanan budidaya pencak silat, dia adalah orang yang berdiri di depan, dengan sekelompok pengejar di belakangnya. Namun di era ini, dia tidak bisa lagi mengimbangi generasi muda. Dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia bisa dilampaui. Tapi untungnya, anak-anaknya juga termasuk yang berjalan di depan. Ibu Xiao Yu memandang Xiao Yu dan Xianhai Xiaoyu. Xiao Yu, jika kamu tidak tahan lagi, segera pergi. Keselamatanmu adalah hal terpenting setiap saat. Jangan kehilangan hal besar demi hal kecil. Setelah Ibu Xiao Yu memberikan instruksinya, dia pergi bersama ayahnya. Chu Feng dan 3 lainnya adalah satu-satunya yang tersisa di dalam gua. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.